Ya, kita mulai dengan topik hari ini sederhana, ringan saja ya. Semoga bermanfaat. Oke, trading dengan ATR. ATR singkatan dari average true range ya. Dengan subtema mengubah volatilitas menjadi stop, target, dan ukuran posisi yang disiplin. Nah, stop yang sama belum tentu memberi resiko yang sama. Jadi setiap saham sebenarnya berbeda ya. Jadi ada saham yang tenang, ya, range-nya kecil, ya mungkin 3% sudah terlalu besar, ya. Tapi kalau yang volatile juga itu 3% itu bisa terlalu kecil sehingga sering kena stop loss. Siapa yang merasa sering kena stop loss, ya sehingga itu sebenarnya nggak semua saham itu diberlakukan sama. Habis kena stop loss gimana? Naik, Pak. Nah, habis kena stop loss terus naik. Nah, itu sebenarnya bukan karena dia tahu stop loss kita, bukan karena dia memang ngerjain kita, tapi mungkin kita belum tahu bahwa di situ itu sangat rawan kena. Nah, ini dari pengalaman saya masukkan di broker, nanti kita akan bisa lihat berapa sih yang walaupun ya sekali lagi ini kan dari riset ya, juga kadang-kadang ada saham yang tiba-tiba duer, nah itu juga tiba-tiba turun dalam, nah itu harus hati-hati teman. Selalu ada tempat untuk unpredictable things gitu. Tidak semua, yang penting kita sudah ngerti ya, sama kita sudah pinter nyetir, sudah pernah ikut balapan, tapi tidak menampik kemungkinan kita bisa kecelakaan, nabrak orang, ditabrak orang, dan lain sebagainya. Jadi sisakan room untuk kesalahan, karena at the end of the day kita hanya manusia yang mencoba menganalisa gerakan, bukan berarti selalu benar. Ya. Oke. Cuma kalau sering benar ya itu sudah jadi skill. Ya. Oke. Sampai di sini ngerti manfaat volatility. Selain itu stop loss sebenarnya juga bisa untuk area taking profit. Ya. Jadi misalnya ATR-nya cuma 50 misalnya. Nah, target kita 100 ya, berarti ya, good luck gitu. Dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dipakai untuk bikin cut loss maupun menjadi target take profit kita. Sampai di sini konsepnya apakah dimengerti? ATR menyesuaikan jarak terhadap perilaku harga, bukan perasaan kita. Jelas nggak? Kita masih bingung? Ya Pak. Ya Pak Erong dan Bapak. Ya. Jadi ATR itu mengukur besar gerak, bukan arah gerak. Jadi kalau kemarin kita sebenarnya ini mirip dengan CRT, ya CRT range-nya kita harus nyari. Kalau ini kita nanti cepat, nggak usah gambar, nggak usah ini. Nah, itu bisa dengan rata-rata tiap harinya berapa, ya itu bisa lebih cepat. Nah, apakah ini benar CRT? Enggak, sebenarnya justru saling melengkapi sih, saling melengkapi. Ya. Jadi kalau CRT kan statis, ini lebih dinamis. Ya.
Walaupun tetap ada sisi statisnya sih, tapi roomnya lebih gede. Nah, teman-teman yang bisa cuan kotos-kotos, salah satunya saya juga memakai ATR ini ya. Jadi sekali lagi ATR itu mengukur volatilitas, ya, amplitudo gerakan harga bukan arah, dan lebih dinamis dibanding si anti yang satu. ATR tinggi berarti volatilitas meningkat. ATR rendah berarti pergerakan menyempit. ATR naik, harga naik, belum tentu otomatis buy. Gunakan ATR untuk mengukur risiko. Ya, gunakan struktur trend. Jadi, tetap kita pakai technical as usual. Nah, ATR ini, pasti technical as usual ya mungkin trennya sudah uptrend, MACD-nya gimana, dan lain sebagainya ya. Nah, ATR ini melengkapi. Apa sih ATR? Nah, saham itu bergerak di range satu candle ini ya. Open, high, low, close. Ya. Kalau sini naik ya, open di sini atau di sini. Nah, ATR itu mengukur sampai ke ekor-ekor shadow atau wick-nya atau ekor-ekornya. Nah, kan sama aja berarti toh. Nah, dua candle ATR-nya jadi begini. Cuma ATR tuh bagusnya ini kan ada gap, dia ngukurnya semuanya, ya, bukan hanya candle ini tambah candle ini, tapi gapnya juga dihitung masuk ke ATR. Nah, kalau ATR 14 which ini dipakai semua technician, semua chartist itu pakai 11 hari. Di rata-rata gerakan ATR ini jaraknya dalam 14 hari. Ya. Jadi ATR true range ini menangkap gap yang terlewati oleh high low. ATR adalah rata-rata, average. Sehingga kita bisa, oh sahamnya gerakannya dari sini sampai sana doang. Jadi kalau kita targetnya ketinggian ya good luck. Begitu juga stop loss-nya terlalu pendek juga kena. Oke, ambil nafas dulu. Ada pertanyaan? Apa? Kok ada rata-rata halus? Maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya rata-rata halus. Ini terjemahan sih. Jadi intinya supaya mulus Bu, misalnya dibuat sebuah rata-rata itu enggak ya di Bu, apa ya? Di istilahnya harga terakhir itu lebih di bobotnya lebih tinggi. Coba dihalusin. Kalau enggak jeglek-jeglek lah Bu. Coba. Ada enggak Bu? Kira-kira dihalusin lah. Di bobot harga terbaru lebih gede. Kayak EMA. Iya. Biasa, terus kita pakai 5 simbol moving average sama EMA lebih mulus yang EMA. Oke? Iya Pak, lebih besar pengaruhnya yang terakhir-terakhir ya. Pak Robin. Iya. Berarti kalau dalam satu hari itu dalam chart hourly si ATR-nya ini dari pagi sampai sore gitu ya, dari pergerakan banyak chart ya, itu ya Pak? Betul, tinggal kita spotnya 14 hari Pak. Misalnya saya pakai 14. Jadi 14 hari gerakan dalam hourly. Coba kalau dalam chart daily ya harian. Hourly kan bisa lebih naik turunnya, dinamikanya juga beda kan. Oh, oke Pak. Tapi tetap 14 hari. Saya pakai, Pak, kalau pakai lebih pendek gimana? Nah, kalau lebih pendek biasanya gejolaknya terlalu lebar. Menurut riset, menurut kuantitatif, 14 hari itu udah paling ideal. Oke? Ya, oke Pak. Thank you.
Pak, ini Jadi di record nggak, Pak? kenapa, Bu? Loh, agak susah soalnya. Direkam tidak. Ya, Bu. Kok Terima mesti kasih. susah belum mudeng ya? Sebenarnya simpel kok. Ya, tanya aja. Saya tanya aja, Pak. Ya, tanya agak susah kalau dikejar, tanya aja. Ya, nggak Ya. apa-apa. Pelan-pelan dimengerti ya. Jadi sekali lagi definisinya adalah technical analysis indicator yang mengukur market volatility dengan decomposing the entire range of asset price for that period. Jadi kita lihat ranging-nya, ya namanya range lagi. Ya. Teman-teman kalau tanya tinggal ini di mana, ini berapa, itu kan kayak Pak Robin katanya feeling-feelingan ngawur ya. Saya dulu, sekarang sih udah mulai kelihatan ya maksudnya. Tapi kadang kalau teman-teman mau belajar teorinya ya ini saya terjemahkan. Nantinya ini akan sangat enak untuk teman-teman, udah usah nanya di mana TP, di mana stop loss, udah jalan. Nah, ini persiapan kalau saya mau jalan-jalan kan semua teman-teman bisa enak tunjuknya. Oke, jadi ngitung ATR itu adalah average true range dibagi harga kali 100. Contoh saham A harganya 1.000 ya. Berarti ATR-nya misalnya ATR-nya 10. Jadi 1%. Saham B 10.000 harganya ATR-nya 300, berarti itu 3%. Ya. Misalnya saham A 1.000, saham 10.000, saham B nominal volatility-nya ATR-nya 300, tapi juga bergejolak relatif harga. Jadi ATR-nya 3%. Saham A ATR lebih kecil, 1%. Ya, lebih stabil. Naik turunnya cuma 1%. Yang ini 3%. Jadi saham yang gede ini, saham A sama B lebih volatil yang mana? Yang B. Ya, karena persentase. Oke. Gampang nggak, Bu? Iya, Pak. Oke. Nah, ini mulai baca perubahan rezim bukan angka yang berdiri sendiri. Jadi memang harus dilihat ya. Ini harganya yang biru, ATR-nya ya, yang orange ya. Jadi ATR paling berguna saat disandingkan dengan sejarah saham yang sama. Jadi ATR naik, range-nya melebar, kurangi size atau beri ruang stop loss. ATR-nya turun, range menyempit, waspadai. Mungkin akan ada breakout atau breakdown. Ditelan dulu guys. Nanti ini simple kok. Cuma ini kan teori tuh. Teorinya gini. Kalau ATR naik, jadi lebih volatile. Hati-hati. ATR-nya turun, mungkin mau ada perubahan harga. Gitu aja. Oke. Nah, ATR, persentase ATR membuat volatilitas harga lebih mudah dibandingkan. Ya. Jadi misalnya ini ada 3 saham ya. Ada Interfood, Dimas, dan Hatam. Ya. Kalau lihat ini, Hatam tidak paling liar secara relatif meski ATR rupiah lebih kecil. Jadi mungkin secara rupiah kecil, tapi ATR-nya itu 7%. Jadi yang paling liar yang 7%. Terus Dimas baru. Jadi lihat persentasenya, bukan angkanya doang. Ya, tapi angka sih pengaruh juga sih. Ya, karena ini kan terhadap harga ya. Oke. Nah, Pak, sebentar, Pak. ini. Balik. Nah, itu Bapak bilang ATR absolut besar, belum tentu paling volatil. Padahal Bapak tadi sebelumnya bilang, semakin besar volatilitas, maka ATR-nya juga besar. Kok ini kok enggak sama ya? Ini loh Bu, ATR absolut besar belum tentu paling volatil. Ya, mungkin katakanlah tergantung dibandingi harganya Bu. Maksud saya. Jadi ini kan sudah presentasi kan. Misalnya
eh, nanti deh misalnya harga gerak ini kenapa intinya gini, gerakan ETR-nya itu hampir 8% dibanding ini hampir 3%, 2%. Jadi ini paling liar, Bu. Tapi angkanya 2% di sini kan lebih gede dari Hatam, Bu. Rupiahnya. Udah, Bu. Oh, Mungkin gantung rupiahnya lebih sahamnya. gede. Ya, harga misalnya kita ngomong, oh ETR-nya 50. Di sini 50 gede banget, sahamnya kecil lah. Mudah, Bu. Iya, iya, iya. Mudeng. Karena dia dibandingkan dengan harga ya. Oh, makanya lihat persentasenya. Oke. Ya. Nah, ini penting, poin-poin yang penting. ETR harus pakai time frame yang sama dengan perusahaan trading, ya. Ini sebenarnya nanti akan riset lagi, saya pakai 10, pakai apa sebenarnya boleh, tapi saya pakai definisi yang dipakai semua lah. Ya, karena technical analysis itu kalau semua lihat biasanya jadi true, ya. Nah, misalnya kita untuk intraday pakai sebenarnya kalau 5 menit terlalu ini ya pendek. Saya pakai 15 menit. Ya wes, ini sebenarnya jadi entry action-nya 15 menit. Kalau kita pakai harian itu untuk beberapa hari. Kalau mingguan ya panjang. Kalau mau jadi rampok, ya ini swing biasa, ini copet. Jangan gunakan ATR harian untuk menjustifikasi stop scalping 5 menit. Ya, maksudnya gini, kita masuk sini ATR, oh stop loss bisa jauh Pak. Kena lagi, oh mingguan gitu loh. Nah, boleh. Oke, mudah enggak? Mudeng. Jadi kalau memang ATR-nya pakainya 5 menit atau harian, ya berarti harian, jangan terus pakai yang mingguan gitu kan maksudnya. Next. Nah, sebenarnya akhirnya menjadi multiplier, ya. Jadi semakin lebar stop loss, semakin kecil yang dibutuhkan untuk risiko rupiah yang sama. Jadi kalau kita agresif itu pakai satu ATR. Jadi misalnya ATR-nya 10 10 perak ya. Kita ngomong 10 perak, bukan persentase. Berarti kalau kalau kan itu satu ada satu, tapi kalau 1,5 ini lebih lega. Kalau 2 ATR ya itu longgar, ya. Nah, cuma semakin ini ya yang lebih tanois saya lebih ya, long stop itu jadi plus buat dua ini yang yang apa nah ini tuh
chandelier ini sebenarnya 1,5 ATR. Nah, kalau makanya, wah, kalau turun di bawah ATR, di bawah chandelier sih jelek karena kena stop loss. Apa Bu Ratna mau tanya apa, Bu? Enggak, Pak. Tadi putus-putus. Enggak, sudah terus saja, Pak. Nanti saya dengar lagi. Catnya hilang, Pak. Ya, tadi sudah catnya, saya mau balik ke ini. Ke PowerPoint. Oke? Lanjut dulu ya. Mulai ngumet lah, timplak dulu, Bu. Oke. Nah, misalnya ini ya, ini contoh buy on break di emas dengan ATR harian ya. Misalnya ini buy breaknya 171, stop lossnya 164, TP1 172, TP2 176, TP3 ini ya. Jadi ATR-nya dia itu di emas itu average true range-nya 494. Jadi kalau 1,5 ATR berarti 7,4. Ya, ini stop loss-nya sini. Nah, sini targetnya juga begitu. Ada berapa ATR itu pakai gitu. Kira-kira dapat gambaran enggak? Jadi enggak ngawur. Nanti saya enggak. Jadi next mungkin playlistnya itu sudah tinggal angka aja. Toh Anda selama ini saya lihat gini loh, sibuk screenshot terus enggak bisa membaca, ya kan? Angkanya enggak jelas, Pak. Tiap hari wis gambar bocok nah saya cari yang simple. Nah, ini nanti stop loss-nya di mana? Nah, enggak kelihatan. Kita coba hari Senin ya nanti ya. Jadi dengan saya jelaskan hari ini dengan nanti Senin bisa dipakai. Konsepnya masuk nggak? Udah nggak? Oke, Pak. 171 ATR-nya dihitung sama dia itu 1,5. Karena 171 sampai 173 gitu. Bu, ini jadi stop loss-nya Bu, misalnya ini ya, saya mau stop loss-nya pakai 1,5 ATR nih, berarti 7,4 kan, berarti harganya 171 dikurangi 7,4, stop loss-nya 164. Oh, terus 171 tambah 7,4 itu untuk TP-nya. Ya, nanti itu ada beberapa. Kalau ini kan saya modelnya TP1, TP2, TP3 itu sebenarnya ada rumusnya ATR berapa. Di sini TP 10%, ini 30%. Nah, TP paling bagus di atas ini. Nantilah ini konsep ATR dulu, Bu. Nanti saya ajarin. Ya, tapi Pak, kira-kira angka 1,5 ATR ini mudah nggak dulu? Jadi 741 jadi stop loss. Pak, kok dapat 1,5-nya dari mana? Hah? Loh, itu wis dihitung, Bu. Oh, itu jadi kasih ya. Udah tak hitung ke, budaknya tak suruh ngitung ya bingung. Ditelan aja, Bu. Mesin yang ngitung. Pak, saya nggak ngerti kok ATR 1,5 kali ATR sama dengan 7,41 dari mana, Pak? ATR-nya itu yang berapa, Pak, jumlahnya, Pak? 4, itu loh. 4,9. Oh. Itu dapat dari mana, Pak? 4,94. Bu Ratna terakhir, Bu. Podo pertanyaan Bu Ratna. Oh, coba kita tes. Nanti sama Pak Robin sudah dihitungkan. ATR-nya ini, terus dia 1,5 kali ATR. Jadi segitu. Jadi kita nanti tahu gimana kapasitasnya. Namanya ATR itu, Pak. Itu kan sahamnya beda-beda. Ya. Gerakannya tergantung volatility. Ingat tadi makanya kalau ATR gede, ATR kecil, itu loh Pak. Itu nanti udah otomatis kan. Kalau kita yang itu kita sampai. Konsepnya dulu. Jelas Pak Chandra? Bentar, istilah. Oke, apa Chris? Pak, tadi ATR-nya ini udah dalam persen ya Pak ya? Apanya? Bukan, ini angka. Oh, masih angka. Ya.
Terus kalau 1,5 balik ke chart sebelumnya ya Pak ya, tergantung sahamnya kan volatilitasnya Betul, gimana gitu. betul. Tapi rata-rata orang pakai 1,5 ATR. Which is yang saya terangin tadi, itu tuh sudah saya pakai kalau saya memberikan chandelier itu loh. Ini 1,5 ATR nih. Yang warna ungu. Which is saya pakai juga di trailing stop. Ya kan? Aku data Donchian itu ada warna ungu jadi trailing stop. Nah, tapi kita kalau udah untung banyak tak suruh pakai trailing stopnya di hourly. Ingat enggak? Ya Pak. Oke Pak, thank you. Yang lain masih bisa ngikuti apa mulai berkunang-kunang? ATR panganan nopo itu ya. Bisa. Oke. Next. Nanti ditonton lagi. Nanti gampang kok. Nah, jadi level yang bagus tetap membutuhkan protokol eksekusi. Jadi kalau break, konfirmasi, misalnya ini saya ini misalnya udah 15 menit tutup di atas trigger, boleh hajar. Terus kalau lewat ya bisa di skip. Ini contoh eksekusi trading plan, tidak ada hubungan dengan IPR. Contoh aja. Oke, nah 5 kesalahan yang paling sering merusak sistem ATR. ATR dianggap sinyal arah, tidak ada. Itu cuma volatility. Jadi kalau bukan menjadi kalau ATR-nya naik berarti mau naik kan. Multiplier dipilih setelah rugi. Jadi nggak boleh ya ganti-ganti ya. Tentukan level multiplier itu yang 1,5 kali, 2 kali, itu kita harus define dulu. Time frame yang tidak konsisten seperti contoh tadi ya, masuk 5 menit, minta dilihat lagi ya, TR-nya 1 jam, dia lagi daily, weekly kan. Terus size tidak dikurangi. Nah, jadi kalau sudah ATR tinggi, size-nya jadi kurang. Nah, ini yang terjadi kesalahan ketika sahamnya naik sudah tinggi, kita hajarnya bukannya size-nya dikurangi, malah serakah. Malah lebih gede. Ya kan? Jadi itu. Oke. Terus mengabaikan fraksi dan likuiditas ya, buatkan level ceklat ya, lihat dulu. Tetap beda-beda. Apa, Andre? Jadi kalau naik nggak bisa average up ya Pak? Apa pertanyaannya? Nah, tadi katanya kalau naik nggak boleh tambah ya Pak? Boleh. Jadi gini, ya kalau ini sedikit beda ya. Mungkin katalah boleh enggak kita nambah? Lihat average up tergantung ATR-nya. Kalau ATR-nya naik, hati-hati. Itu Adri. Belum tentu. Jadi bukan harga naik terus otomatis ATR-nya naik kan tidak identik. Jadi harus cek volatility-nya dulu ya. Ya. Average up. Oke. Jadi kesimpulannya ATR memberi ruang risk management ya, menjaga umur trading. Maksudnya menjaga umur tuh ya bisa sudah lengkap ya jadi trading plan-nya ya. Sekali lagi time frame ATR sesuai horizon trade. Kalau mau copet ya pakai ya
intraday, entry, stop, target, multiplier sudah definisikan. Terus risiko rupiah ini ya tadi ya besarnya harus dengan kombinasi breakout ya dan lain-lain. Jadi intinya ATR hanya membantu mengukur jalannya, volatility-nya. Nah, itu. Oke, definisinya ini ya, ATR tinggi cenderung fluktuatif menjadi ATR tinggi cenderung lebih fluktuatif, ATR rendah cenderung lebih stabil, aman. cocok untuk konservatif. Ini para copeters ya. Jadi ATR bisa bantu kamu memutuskan apakah suatu saham cocok dengan gaya investasi. Ya. Ya, kalau kamu mau menghindari ATR yang tinggi, ya berarti kamu lebih stabil. Ya. Menentukan stop loss-nya dengan lebih sehat. Nah ini supaya enggak kadang-kadang feeling gue nih mau mantul. Nah nanti boleh kalau saya ngomong jangan Pak, ini ini karena pengalaman di lapangan, ini teori ya. Tapi ya teman-teman belajar pakai teori aja. Ya. Tapi di lapangan memang prakteknya kadang-kadang ada variasi gitu. Yaitu nanti kalau udah pengalaman Anda tahu ya. Jadi kalau jangka panjang butuh stop loss, tetap butuh stop loss untuk melindungi modal. Ya, ATR membantu kamu menentukan level stop loss. Contoh ATR 10 nih, kamu bisa pasang stop loss 1,5 ATR di bawah harga beli, ya misalnya. Jadi ini juga bisa membuat position sizing. Jadi tadi misalnya masuknya mau berapa dan sebagainya kan, oh berarti kalau sangat volatile hati-hati dulu ya. Oke, sekarang contoh saya kasih contoh saham-saham yang actual. Saham apa ini? Ayo Pak, Boleh. Kira-kira IPA. Kira-kira gimana? TR tinggi. Nah, kalau saya sampai buat indikator sendiri ya. Jadi ATR itu sebenarnya yang warna biru. Ini warna ini. Ya, jadi ATR 1,5 ATR ya. Nah, yang ini tengah-tengahnya saya buat. Ini by the way ini saya kasih monthly, ATR monthly. Jadi sudah menyentuh ATR-nya monthly. Jadi selama sebulan itu sudah kena target ATR-nya. Gila ya. Kita main. Makanya kalau teman-teman untung di sini ya no wonder. Tapi lihat kena ATR monthly. Nah ini tengah-tengahnya ini menjadi support monthly-nya. Tuh. Jadi memang kelihatan, oh berarti di sini nih targetnya 196. Nah, ATR sendiri yang orange ini. Tapi tengah-tengahnya ini monthly-nya. Jadi kalau harga di misalnya, lupa kalau harga di atas ATR gimana ya? Bagus sih. Jadi sudah di atas rata-rata gerakannya dalam 14 hari. Biasanya mau kencang, sudah breakout. Cara bacanya gitu. Coba saya hilangi lagi dulu. Diperhatikan apa yang ditanyakan. Kan gampang bacanya sekarang. Tidak usah ngitung kata bengeknya. Masih belum modern. Oke, saya buatin dashboard. Jadi sebenarnya sahamnya pipa ya, sampai dashboard di kiri no.
time frame-nya daily, ya. Tutupnya 19179, LTR 14 hari 13,4. Ya. Tiap hari itu jadi dia gerakannya itu kira-kira 13,4. Kalau dibulatkan berapa? Misalnya ya. 13. Sekitar 14 lah ya. Nanti setiap hari itu gerakannya 14. 14 dari 179 kira-kira 7% ya. 7,5 misalnya. Nah, dari harga ya. Jadi kalau stop loss-nya 1,5 ATR itu di 158. Ya. Terus TP1 2 ATR 205 di sini. Terus TP2 219 220 di sini. Udah. TP1 risk and reward-nya 1:1,3, TP2-nya 1:2. Udah jadi trading plan kan? Itu enggak? Contoh lagi Jogja, juga volatile kan. Kira-kira digambar, nah ini monthly-nya di sini dia ngetes tengah-tengahnya nih. Di harganya di sini, jadi dia sudah sangat bagus ya ketika di sini. Udah bagus lama sih, terus balik deket ini. Nah ini meninggalkan bagus sih, tapi udah kena targetnya di atas sini. Nah mingguan. Nah, ATR berapa sih kalau kita mau entry besok? Nah, kota ya ini. Ya, kota. ATR-nya itu 9%, 16,37 ya. 9%. Jadi lebih real pipa atau Kota. Kota. Kota, Pak. Liar kota. Kenapa begitu? Kalau lihat gambarnya, lihat pipa dong. Iya. TR Karena lebih karena gede. 9%. TR-nya. Persentasenya, Pak. Ya, karena dia baru kencengnya baru sekarang. Ya kan? Kalau kota sudah menggila ini. Oke? Mungkin enggak? Jadi sometimes kalau lupa kan kenceng ini. Iya, kenceng pipa terakhir. Ya, tapi ya, overall sebenarnya pipa jauh lebih volatile. Memang karena Pak nggak ngerti Pak. Pak diulangi nggak ngerti. Jadi yang lebih volatile yang mana? Yang Ya, kota, kalau kota no Bu, kota sudah lebih gila sekarang kan. Tapi kan si pipa baru hari ini Bu, kan kita 14 hari. Sebelumnya kayak gini Bu. Iya benar. Berarti kan lebih volatile yang kota kan? Ya. Oke. Ya, kalau maksud saya tuh nanya, loh Pak, lihat gerakannya pipa kan lebih gede, lately. Tapi kalau sebelumnya kita datar aja ya. Sebelumnya kota lebih gila. Jadi kan kita sekarang udah lihat nih petanya. Jadi si arti untuk view yang trading panjang pun daily bisa pegang. Enak, stop loss di mana. Nah, saya buatin lagi. Jedek. Ya kan. Udah tuh stop loss udah ada di kiri, lihat di kiri atas. Gampang ya. Dashboard tuh loh, Bu. Iya. Yang hitam itu ya. Nah. Oke, sekarang saham yang lupa, jangan sama wajib-wajibnya. Oke, kita contoh BRI. Nah, BRI ini sebenarnya semua kalau trading itu sudah BRI, enggak ini. Sebenarnya adalah kita lihat tren dulu ya kan. Ini sudah breakout. Ya. Wah, bagus. Terus ini jelas ya kota.
You know, breakout, jos. Nah ini low-nya kalau kena low-nya sini ya welek nih. Low sini aja udah jelek, masih oke. Ya. Memang agak lebar. Ya. Nah sekarang BRI ini juga low, 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 low. High, gagal, high-nya break. Jadi ini sideways, ini mulai gitu kan. Betul nggak? Jadi tetap ilmu teknikal dipakai. Terus baru kita entry. Bagus ternyata ATR-nya udah ditembus ya. Nah, ATR-nya malah di sini di breakout, di sini udah bagus. Harga BRI di sini mandi. Wah, bagus tengah-tengahnya di sini dari mana? Nggak kelihatan petanya. Terus trading plan-nya gimana? Kalau BRI besok, nah pakai ini. Jadi dia ATR-nya itu adalah 70, kan gede. Tapi angkanya cuma 2%. ATR-nya persentase. Mulai nangkep ya bahwa 70 itu angkanya kelihatan gede, tapi persentasenya kecil. Karena harganya mahal. Udah kelihatan nih, tinggal pasang stop loss-nya di mana ya. Entry di sini 32.30, misalnya kita entry di harga sekarang, stop loss-nya 31.20 di sini. Resisten TP1 3370 di sini. Terus resisten 2 344 di sini. Nah, ini 1 dibanding 2. Gampang dah. Oke. Anda sebenarnya teman-teman coba perhatikan, ada yang beda di sini. Perhatikan yang tengah ini, yang hitam. Ini juga saya buat indikator sendiri ya. Jadi malah sampai jam 1 udah begini ya, seru sekali. Jadi buat dashboard, buat ini juga. Jadi ini juga ada ATR berapa, terus rata-ratanya. Jadi saya buat rata-ratanya ya. Terus dia juga status volatility-nya. Kota ini termasuk normal. Ya, coba kita lihat yang pipa. Pipa itu expansion, agresif. Ya, tapi kota kok cuma normal, Pak. Nah, iya, orang kecil memang baru. Kalau ini kan nggak terlalu liar sebenarnya. Oh, yang ini kan ya, expansion. Nah, saya tambahin lagi nih di intraday-nya bullish, daily-nya bullish, weekly-nya sideways. Itu kelihatan. Nah, di sini juga sama, bullish, sideways. Jadi tren Pak, saya tadi baca kan bingung, wis tak buatin, nggak bocor ya. Terus BRI bullish, bearish, weekly-nya masih bearish sih, jangka panjang. Tapi daily untuk pegang beberapa hari sampai seminggu, mingguan masih oke. Nah, ini udah saya mudahkan semua. Terus maksud gambar-gambar ini apa? Nah, ini kan yang putus-putus ini rata-rata. Nanti rata-ratanya, jadi saya buat kalau di sini itu jadi titik entry buy. Jadi saya buat sinyal. Sebenarnya kan nggak boleh sinyal buy. Kan ini cuma saya dari rata-rata yang gejolak itu saya mau harga tiba-tiba terbang. Nah ini tiba-tiba harga terbang, sinyal buy. Nah nanti tinggal juga akan ada explorer. Mana Pak yang ETN-nya sinyal buy? Sudah jadi, tapi belum bisa tes. Jadi nanti kita bisa punya cara melihat. Nah, nanti pelan-pelan akan sudah saya spill sebagian tuh nantinya tinggal buka web nanti ya. Oh apa yang breakout ATR. Kemarin yang saya tulis ini ada influencer. Nah itu nanti ada nama saya di sana. Robin. Nah, sinyalnya apa? Oke.
Next. Nah, ini juga sebenarnya kota tuh sinyal buy udah di sini nih. Nah, tarik di sini. Nah, kalau begitu juga kalau breakdown berarti bisa jadi sinyal sell. Berarti tiba-tiba range-nya mengecil. Nah, bisa sinyal sell, bisa konsolidasi dulu. Oke. BRI sama. Nah, sinyal buy di sini. Sinyal sell. Ya, ini belum jadi sinyal buy. Kalau dari ATR. Ya. Tapi kalau mau masuk sudah ada. Nah, sekarang saya masih memakai rumus yang sama. Mau saham, kan nggak fair sebenarnya. Saham seperti Kota, Pipa, sama BRI, harusnya jangan pakai rumus 1,5 ATR dong, Pak. Kena terus, no. Betul nggak? Kalau yang Pipa sama Kota, kena stop loss terus tuh. Kalau BRI aman. Nah, terus saya buat rumus lagi. Beda. Oke. Yo, sekarang contohnya sama, Pak. Contohnya sama, Pak. Dufa, Pak. Nah, kalau ini IHSG dulu ya. Nah, IHSG termasuk volatility rendah. Jadi dashboardnya lebih lengkap lagi. Ya kan? Ini ada keterangannya. Jadi, range-nya IHSG itu berapa? 1,61%. Jadi kalau IHSG naik di atas 1,6% itu gila udah bagus banget. Itu cara. Nah, ini trennya juga kelihatan. Mau saya kelihatan nggak? Kelihatan mouse-nya, tapi saya nggak ngerti Pak yang daerah hitam itu. Kan Bapak bilang itu harga. Yang titik-titik itu harga. Hitam yang mana, Bu? Ini juga Ya hitam itu ini yang ya. ada Hitam. mouse Bapak. Yang ada mouse Bapak yang di tengah. Sudah tak omong ini yang titik-titik itu rata-rata, Bu. Rata ETR MA satu-satu. Terus Kalau yang ungu, biru tua maksudnya. Biru Ben-Hur. Saya itu ETR-nya. Bu, Oh, dia di bawah rata-rata sebenarnya hati-hati. Tapi kalau ini lihat, ini di bawah rata-rata ya IHSG itu malah naik tuh. Aneh. Kadang-kadang begitu. Makanya, tapi untuk IHSG begitu ya, untuk saham oke kok. Ini masih riset saya, makanya belum saya publish. Lihat aja angkanya ini. Sama atau lihat ini aja cukup. oke. Contoh Bufa. Bufa menurut Christina sahamnya volatile apa stabil? Volatilitasnya rendah atau tinggi? Rendah, Pak. Tinggi loh. Tinggi. Iya. Nah, ini stop loss-nya makanya. Nah, ini kalau yang itu saya nggak ngukur ini sih, lebih ngukur dari definisi saham Bufa itu. Kalau yang Big Bang itu saya masukkan stabil gitu-gitu. Bukan ETR, tapi lebih ke definisi saham gorengan, termasuk saham yang spekulatif. Nah, ETR-nya 51 atau 6,8%. Jadi ya ini cara entry exit-nya. Masih belum ada volatility sih, cenderung sepi. Tapi kemarin tuh kalau makanya saya kasih volumenya bagus nih. Nah, contohnya saya kasih hourly. Gambarnya udah beda nggak ininya? ETR-nya cuma 1. Sedikit kurang. Coba kita lihat tadi Kota.
2,7%. Kalau untuk copetan, coba kita ganti pipa hourly 4,7. Dan seperti ini aja masih dianggap sedang. Nah, CSMI yang kemarin arah sedang juga ya. Di hourly sih, jadi gerakan lebih stabil. Kalau ini saya ganti 15 menit pasti sangat volatile. Sedang juga ya. Apa yang naiknya gila cepet banget ya? 15 menit. Bumi ya nggak terlalu. Bumi sih tipis-tipis, nggak 1% aja. Kalau daily-nya apa? Oh iya. Wow, super. Awalnya sedang. Nah, teman-teman sebenarnya kayak gini ya. Kita bisa lihat, range-nya hourly-nya itu 4,6% ya. Jadi kalau kita entry, ya jangan berharap bisa untung lebih dari 4,6%. Range-nya hourly-nya cuma segitu, untung 2-3% ya Bu. Misalnya gitu. Nah, ini entry. Ya. Nah ini lihat, ATR-nya pakai dua ATR nih. Coba BBRI. Nah, ini hourly ya. Oh iya, 1,5% doang stop loss-nya. Ya kan? Jadi ya itu hourly akan trading plan-nya langsung keluar. Stop loss, TP1, TP2. Ya angkanya susah ya, harus dibulatkan sendiri. Misalnya ini 3298 ya 33. Dibulatkan ke yang terdekat. Oke. Bertanya Pak. Ya. Tadi Bapak kan bilang tadi contohnya apa ya? Yang katanya 4 kalau hourly nggak bisa berharap lebih dari 4%. Jar ya. Nah, ini berarti 4% itu karena historical dari 14 titik sebelumnya untuk hourly atau 14 hari sebelumnya gitu Kak? 14 hari. 14 hari ya. Jadi selama 14 hari, jar itu nggak pernah dalam sejam lebih dari 4% gitu Kak? Jam-jaman dalam gerakan candle 1 jam. Iya. Oke. Misalnya ini ambil contoh ya. Ya tapi itu di rata-rata, bukan enggak pernah. Apa ya Chris? Ini kan loh Pak, ini 13%. Di rata-rata dalam 14 hari, bukan enggak pernah loh. Bukan nggak pernah, berharap terlalu tinggi kalau 4% gitu ya Pak? Karena rata-ratanya cuma 4, bisa lebih, tapi ya kemungkinan untuk lebih dari 4% kecil gitu ya Pak? Jadi, tapi sebenarnya itu agak tricky sih. Agak tricky-nya gini, kan itu rata-rata 14 hari. Ya kan? Nah, 14 harinya dia nggak gerak di sini. Jadi kan dibanding rata-rata yang ini jadi 4% itu nggak ada artinya dong. Betul. Harinya bisa diganti Pak, kan? Nanti tak ganti. Cuma ya overall yang kita pakai itu 14 hari karena kita mainnya kan overall pakai daily gini kan. Kalau daily ini 67%. Di rata 14 hari masih oke lah. Ya sama, lupa ini kan naiknya arah lebih dari ya, tapi ingat ya kalau udah untung, misalnya gini, udah untung di atas 7% ya sudah oke lah. Itu aja. As a number. Tapi sebenarnya bukan berarti nggak mungkin sih. Iya. Saya baru sadar, ternyata 14 hari sekian itu kan, kalau dia ketemu saham yang gini kan jadi error. Iya. Tapi kalau kita ketemu saham yang BRI, ya masuk akal. Paling naik turun 2%, masuk akal kan? Nggak boleh berharap lebih. Gitu. Tapi kalau ketemu saham-saham spekulatif, nanti tak tambah rumus lagi. Kalau spekulatif,
pakai sekian hari lah lebih rumit. Iya, Pak. Thank you, Pak. Asik. Nanti berarti Kristina udah nangkap esensinya. Oke, ada lagi yang ditanyain? Jadi sudah tidak ada lagi yang tanya peta kan? Aman loh. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Jadi untuk pengali TP1, TP2 itu kita ngeliat dari ATR-nya ya, Pak. Kalau kayak gini kan BRI kan Bapak bilang kan ATR persentasenya 2%. Berarti minusnya kan stop loss-nya kan itu minus 2% dari ATR kan. TP1-nya kan 3 sama 4 tuh, Pak. Ya kan? Nah, kalau kayak JAR tadi kan dia 4. Persentasenya Bapak TP-nya 4 plus 4 sama plus 5 gitu ya, Pak. Jadinya ke sana ya lihatnya ya. Ya, TP-nya. Nah, udah tak buatin rumus Ibu. Yang saya jaga tuh sebenarnya stop loss-nya. Kayak JAR itu loh. Kan 2,5 ATR. Supaya nggak gampang kena. Kalau untuk daily ya. Kalau BRI oh, ini itu otomatis rumus ya, Pak? Rumus otomatis keluar ya. Kita nggak perlu ini lagi ya? nggak usah. Oh, oke. Enak kan? Iya. Enak banget, Pak. Thank you. Pak Robin, nanti di kotak hitam itu yang di kiri atas keluar juga atau kita mesti hitung lagi, Pak, dari otomatis itu ngetik sahamnya aja Keluar otomatis semua, keluar. Pak. Keluar semua. Pak Robin, ini BRI juga divergence ya? Itu ATR birunya dia turun tapi itunya naik ya, Pak? Ya, divergent juga ya. Berarti ini bisa begitu ya, Pak? Bisa. Wah, kalau udah turun kita jual lah. Tahu gitu, Pak. Ya, oke, Pak. Thank you. Tapi tetap back on classic technical ini loh. Intraday bullish, daily bullish ini dibaca ya. Jadi bisa Iya. keren juga teman-teman. Kayaknya tetap lihat itu juga ya, Pak. Yang tadi garis orange kan Bapak bilang itu ATR juga ya, Pak ya? Ya. Yang di atas, Pak. Nah, kalau itu kan masih naik, Sis. Jadi harusnya ini loh, ya kan udah di atas ATR-nya. Kalau iya. Udah breakout dan masih naik terus. Nah, ini Chris yang pas dead cross ke bawah itu ternyata kan dia tuh mulai naik tuh, yang pas di dekat 29 Juli itu. Kalau yang di belakang-belakangnya iya dia masih di atas garis ininya kan, garis yang ATR itu kan. Ini masuk dalam riset ya, cuma di hourly sih kelihatan banget jadi sinyal buy sell. Tapi kalau di daily I'm not that sure. Ini kan masih punya saya sendiri, Bu. Saya nggak rumus dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kalau contoh kota, ya ini sih lumayan oke ya. Tapi ternyata tidak oke di beberapa saham. Nah, di hourly ya bagus nih di sinyal buy. Terutama tadi kemarin saya risetnya untuk hourly itu oke banget. Tapi kalau daily saya baru nemu di BRI, ya, jadi aneh. Coba kita BCA. Ya. Sama. Ya, tapi ya BCA juga yang blue chip ya. Boleh blue chip Telkom. Ya. Sama. Mungkin karena lack of volatility. Ya, kalau bukan liquid ya, tapi volatility-nya menang kayak gitu ya, sedikit range-nya ya. Rentangnya kecil ya, Pak ya. Nah, kalau ini lumayan tuh kalau sinyal saya geser-geser. Ya kan? Iya. Nah, sahamnya Bulani, koin sahamnya Bulani itu. Ini ya sudah ada gerakan gini-gini masih oke sih.
Iya. Sebenarnya loh ini juga oke ya. Nah, dia juga tembus LDR tapi terus putar balik ya. Tinggi, spekulatif. Stop loss-nya di berapa nih? 647. Lumayan tinggi ya. Saya biasanya sih kalau pakai hourly aja. Stop loss-nya berapa? 750. Masuk akal. Kita lihat perjalanan. Biasanya kalau sudah break sih arahnya naik sih. Coba koreksinya ARB ya itu, Bu? Oh enggak. 5%. Karena sempat naik dulu. Baru turunnya sakit. Tapi kalau lihat, nah, saya lagi Anda mesti combine dengan akun sama foreign ya. Nah, ini Bandari jualan segede gaban ini ya. Enggak. Jadi technical kamu combine dengan money flow. Ada lagi contoh saham apa? Satu dua contoh lagi. Nah, Pak, Mina. Mina sih volumenya kemarin spekulatif, Bu. Jadinya 5%. Stop loss 248. Targetnya ini, Bu. 340 ini masih target monthly-nya 410 ya, 408. Belum break, Bu. Pak, udah break. Itu monthly ya, Pak, ya targetnya? Daily gitu loh, Pak. Loh, kalau daily ya lihat ini aja, Bu, TP-nya 340, 340, 356. Coba. Ya, ini kan saya cari ngerampok, Bu. Oh. Terus nih, Cepin. Emang elek ya. Tepia apa tepia? Oh iya, ya. 1 juta umat. Spekulatif. Katanya gambarnya gitu ya. 14 hari ya. 5,7%. Gede loh. Mereka bisa 100. Stop loss-nya 1740. Baik, kita gambar hourly ya, copetannya. Langsung. Misalnya kita beli nih, ya kan, terus targetnya kita garis deh. Target volatility TP1 berapa? 2080. Persis ya. Terus TP2 ini berapa tuh? 1. Nah, kira-kira kalau copetan ya paling ke situ. Jadi kalau besok mau, Pak, saya belum punya mau beli kan buy break ini nih, 20. Kalau dia cut loss-nya di berapa nih? Cut loss-nya 990. Nah, yo, lumayan ya. Tapi kan dia ngitungnya belinya dari sini. Ini dari sini nggak dianggap closing beli nih. Ya, beli closing, target 1, target 2. Masih masuk akal sih. Nah, kalau kita ke sini, ya, jadinya TP2 yang menjadi target. Stop loss-nya naik ke yang 21 Agustus ya, Pak? Apanya? Stop loss-nya tetap di situ atau dinaikin, Pak? Karena kan belinya kita buy if break-nya 2050. Boleh, disesuaikan boleh. Tapi stop loss-nya nggak naik. Nah, kan volatility yang nyetoi gitu. Ya, kan? Kalau mau trading plan yang benar ya gini stop loss-nya. Ya kan? Tapi kalau Anda ngitung volatility ya di sini. Ini hapus saja sama TP2 1 banding 1 kira-kira.
Iya. 199 berapa sih stop loss? Ya idealnya gini sih Bu, kalau mau saya ideal ya pakai peta ini kalau buy trade-nya. Tapi keep in mind, misalnya Pak saya stop loss-nya mau lebih dari ini saya boleh. Dasarnya apa? Saya main candle ini, buy trade ini apa sih? Kita ada sendiri boleh. Ini kalau yang otomatis Bu. Karena dia kan ngitung rumus doang. Pak, iya. Oke, Pak. Tapi dia ngitung rumusnya, nah ini dari sini. Kalau saya nanti tak buat jadi ini trading plan yang benar, aku kan ngomong, aku belinya di sini loh. Nah ini masih naik. Saya di sini. Pasti gitu. Karena dia rata-rata kan gini. Saya mau TP1 itu minimal 1:1,3, TP2 itu 1:2. Sebenarnya ini juga nggak boleh kayak rumus ini sih. Karena saham TPIA, BRI mungkin boleh ya. Tapi kalau saham kota, pipa, terlalu pendek. Betul nggak? TP terus nih. Jadi saya masih banyak PR. Walaupun ini sudah saya naikin ya, sudah TR 400. Nggak kena terus kayaknya. Kalau baru lari ya. Ya ini dipakai sebagai standar dulu ya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Nanti sambil dipakai kayak tapi udah ada catatan misalnya, berarti kalau sahamnya baru jalan, misalnya pipa baru hari ini jalan gede tembus, mungkin saya akan pakai ATR yang berbeda. Nah, kenceng. Misalnya gitu, sudah ada itu sih. Ganti lagi, makanya programming itu mumetnya di situ. Ya apa-apa. Oke. Mulai kepalanya cenup-cenup. Enggak kan? Simpel loh. ATR 30 Pak saya, Pak. Apanya? Memahaminya 30%. Ya, itu diulangi. Intinya cuma membaca true range-nya itu sebenarnya gerakanmu seberapa sih rata-rata dalam 14 hari gitu. Ya memang ada kelemahan sih. Kalau yang jalan baru 3 hari ini 14 harinya jadi kelihatan kok kecil Pak. Tapi minimal menjadi peta yang cukup menarik lah untuk kita. Oke. Thank you guys. See you. Oke, makasih Pak Rofi. Terima kasih Bu. Pak.